Suasana di rumah benar-benar kacau. Abah mukanya sampai memar-memar. Abah sama Hamdi pun langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Ustadz Adi jalan ke sudut rumah yang lampunya udah pecah dan menyisakan serpihan kaca. Ustadz Adi ngelihat di sana ada perempuan. Lidahnya itu menculur ke bawah. Ustadz Adi mulai tuh bacain ayat kursi. Hingga gak lama rak piring yang ada di sebelahnya malah jatuh dan pecah. Ustadz Adi terus fokus aja, dia gak takut. Dia baca-baca ayat suci Al-Quran hingga kedengeran tuh suara brak, brak. Kayak suara pintu kebanting. Kembalilah ke Tuhanmu, jangan lukai penghuni rumah ini. Hingga gak lama suara azan subuh pun mulai terdengar. Nuri sendiri pagi itu ditemukan terkapar di jalanan. Entah karena kesurupan atau apa gimana gitu, gue gak ngerti ya. Untungnya ada warga yang baik yang ngebantu Nuri pada saat itu. Setelah kejadian itu, Bambang pun ketemu sama Ustadz Adi. Bagaimana keadaan Nuri, Pak Ustadz? Sedari awal saya sendirian di sini, Bambang. Waduh, Nuri kemana, Pak Ustadz? Insya Allah dia baik-baik saja. Tapi sepertinya ada seseorang yang tidak menyukai pernikahan ini. Hai guys, balik lagi sama gue, Arangga Arya. Masih di Bunga Kantil Channel. Dalam segmen Creepy Tale. Mantan. Paling males ya sebenarnya bahas mantan, tapi gimana pun mereka itu adalah orang yang pernah datang di kehidupan kita. Apalagi kalau mantannya mantan terindah, pasti susah buat dilupainnya. Ada gak sih dari kalian yang masih belum bisa move on dari mantan? Komen dong, ntar gue pin. Cerita kali ini ada hubungannya sama mantan yang nanti kalian lihat sendirilah. Seperti apa kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tuh follow IG kita, juga TikTok. Oke? Kalian juga bisa mendengarkan langsung cerita ini, podcast Bunga Kantil Channel di Spotify. Oke? Ada di bawah ini nih Spotify-nya nih. Buat kalian yang pengen dengar tanpa harus ngelihat muka gue yang ganteng ini. Berikut adalah ceritanya. Dendam sang mantan. Hamdi adalah satu orang yang punya jabatan di kantor. Umurnya 32 tahunan. Hobinya adalah ngejaili Nuri. Bawahannya, Hamdi sendiri hanya tinggal berdua dengan ayahnya serta Mamang di rumah. Hamdi gak punya kesibukan lain selain kerja setiap hari, bahkan sering lembur sampai di hari libur. Makan nih. Hari itu Hamdi kaget, kenapa nih Nuri tiba-tiba aja marah-marah gitu kan. Nuri buka pintu, tahu-tahu langsung ngelempar sebuah surat ke Hamdi. Hamdi tentu makin dibuat bingung dengan kelakuan Nuri. Maksud kamu apa ngirim surat seperti ini? Gak lama ada si Bambang datang, dia bingung ada apa nih, kok ribut-ribut. Dia coba tuh deketin Hamdi, mereka berdua langsung baca surat yang dilempar sama si Nuri. Mereka baca tuh isi tulisan surat itu deret demi deret. Kaget lah Hamdi. Di situ ada perkataan yang menghina orang tua Nuri. Hamdi bingung ya. Ini siapa coba yang nulis begini? Bukan gue loh ini. Pantesan aja si Nuri marah. Si Bama juga kaget ngelihat isi surat itu. Gila lu, Di. Pantesan si Nuri marah. Lu nulisnya nggak kira-kira sih. Jangan ngaco. Masalahnya ini surat bukan gue yang nulis. Coba deh perhatiin, jelas beda. Hah?
Iya juga ya, tapi sekilas tulisannya benar-benar mirip tulisan lu, Di. Sepertinya memang ada yang sengaja nyari gara-gara sama gue deh. Sebenarnya siapa yang membuat surat itu? Bagi kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau DM ke IG Bunga Kantil. Ini tuh kayak zaman dulu gitu ya situasinya. Ada yang ngirim surat-surat kaleng. Karena penasaran, Hamdi langsung ambil buku absen mencari siapa orang yang tulisannya persis dengan tulisan itu. Satu persatu nama di buku absen dia baca hingga fokusnya beralih di salah satu nama yang tertera Agam Nur Ikram. Diperhatiin lagi tuh sama Hamdi, gak salah gitu tulisan Agam memang mirip tulisan Hamdi. Wah, Agam nih, fix tulisan dia nih. Hamdi langsung pergi ke Agam bawa surat kaleng itu. Pas sampai si Agam malah ketawa-ketawa lihat si Hamdi. Hamdi yang kesel marah-marah, tapi si Agam cuma ketawa-ketawa doang. Bambang coba nenangin Hamdi, mereka berdua lalu pergi ninggalin Agam yang masih ketawa-ketawa seneng gitu. Ini orang psikopat apa gimana? Singkat cerita, hari itu pun berlalu, jam kerja usai, Hamdi pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, Hamdi mikir apa coba masuk Agam izin kayak gitu. Bener-bener jadi gara-gara tuh orang. Hingga pas Hamdi sampai rumah, dia langsung dipanggil sama abahnya di meja makan. Terlihat muka abahnya sangat marah. Apakah selama ini Abah sama Uma pernah mengajarkan tindakan kurang sopan seperti yang kamu tuduhkan pada orang tua Nuri, Di? Hamdi kaget, kok bisa-bisanya sampai orang tuanya juga tahu. Bisa aja sih, karena emang orang tua Hamdi sama Nuri temenan juga. Di situ Hamdi jelasin kalau surat itu bukan dia yang ngirim, melainkan si Agam. Bangke bener nih si Agam, jadi runyem begini kan. Keesokan harinya Hamdi dan ayahnya sama Bambang pergi ke rumah Nuri dengan tujuan untuk meminta maaf. Karena memang Abah Hamdi itu udah CS-an lah ya sama orang tuanya Nuri, jadi gak enak. Sesampainya mereka di sana, ternyata ayah Nuri lagi sakit keras dan lagi dibawa ke rumah sakit. Hamdi semakin merasa bersalah walaupun sebenarnya bukan dia yang bersurat itu. Hingga ketika mereka di rumah sakit, Hamdi melihat ada seseorang laki yang memeluk Nuri. Di situ Hamdi mikir jangan-jangan itu adalah pacar si Nuri. Tapi mereka gak ambil pusing, mereka pun balik karena saat itu bapaknya Nuri lagi istirahat. Singkat cerita, 2 hari kemudian Hamdi ditemanin Bambang mengantar ayahnya menjenguk Pak Kohar, ayah Nuri. Rupanya di sana udah ada lelaki yang kemarin mungkin umurnya 25 tahunan. Lah, gercep amat tuh cowok. Pagi-pagi udah nyamperin camernya. Samar-samar dari luar nih kedengeran perbincangan Pak Kohar sama orang itu. Lebih baik kamu pergi. Saya tidak merestui bila Nuri menikah denganmu. Saya tidak ingin anak saya menikah dengan lelaki yang sudah beristri. Hamdi nguping di luar. Waduh, ternyata bapaknya Nuri gak ngerestuin mereka berdua. Gak lama lelaki itu pergi dari kamar rumah sakit tersebut. Hamdi, Bambang sama ayahnya masuk tuh jenguk Pak Kohar. Di situ juga bukannya minta maaf sama surat itu, tapi Hamdi malah kaget. Waktu Pak Kohar dalam keadaannya yang rapuh bilang ke bapaknya supaya Nuri dinikahkan saja sama Hamdi. Lebih baik jika kamu berkenan, aku titip Nuri dinikahkan dengan anakmu. Penyakit saya tidak tahu kapan sembuhnya. Apalagi Nuri sudah tidak punya ibu juga. Saya takut Nuri nanti malah berbuat hal yang aneh-aneh. Hamdi nelen ludah tuh. Blek, kok jadi gini? Padahal tadi dia mau minta maaf, tapi ada masalah lebih besar lagi dihadapi sama keluarganya Nuri. Ya walaupun sebenarnya Hamdi gak nolak sih kalau dijodohin sama Nuri. Dia serg juga sebenarnya sama Nuri. Hamdi lalu pamit untuk ke musola. Dia ingin ibadah dulu untuk meminta petunjuk. Hingga ketika lagi di jalan menuju musola, Hamdi ngelihat Nuri dan laki-laki tadi
bertengkar hebat. Udah, kita kawin lari aja, tinggalin bapakmu itu. Gak tahu ya berantemnya gimana, tapi yang jelas Hamdi ngeliat kalau Nuri itu nangis sampai wajahnya itu sembab. Setelah selesai sholat, Hamdi ditanya sama bapaknya, dan di luar dugaan Hamdi pun menerima permintaan dari Pak Kohar. Walau Hamdi gak tahu kalau mantannya Nuri menyimpan sebuah dendam. Kalian juga bisa mendengarkan langsung cerita ini, podcast Bunga Kantil Channel di Spotify. Oke, ada di bawah ini nih Spotify-nya nih. Buat kalian yang pengen dengar tanpa harus ngelihat muka gue yang ganteng ini. Pernikahan dilangsungkan. Hamdi bahagia betul dia telah mengakhiri masa lajangnya. Tapi kebahagiaan itu nggak lama. 3 hari setelah pernikahan, Hamdi dan Nuri mengalami sebuah keanehan. Malam itu sepulang dari rumah Ustadz Adi, mobil Hamdi tiba-tiba aja mogok di tengah jalan. Kebetulan Hamdi nyetir mobilnya sendiri karena Nuri harus nunggu abahnya yang lagi sakit. Hamdi coba tuh perhatiin sekitar. Dia lihat di jalanan itu sepi ya, karena emang udah malam. Hingga ketika Hamdi ngeliat di jok belakang ada segumpal rambut yang cukup banyak. Loh, rambut siapa tuh? Langsung dia buang aja itu keluar mobil. Hamdi coba lihat sekitar lagi, niatnya pengen minta bantuan sama mobilnya ini. Hingga dia malah dengar ada suara wanita yang lagi nyanyi. Hamdi nyoba cari tahu siapa sih cewek yang nyanyi malam-malam di tengah jalan begini. Hingga dia lihat ada seorang perempuan lagi duduk di atas ayunan di seberang sana. Posisinya gak jauh, ya makanya Hamdi bisa lihat kalau perempuan itu cantik. Rambutnya panjang, pakaiannya terbuka. Wow, cantik juga tuh cewek. Astagfirullah. Hamdi baru teringat kalau dia baru aja nikah, hingga pas dia lihat wanita itu tiba-tiba jadi serem, matanya melotot ke arah Hamdi. Tawanya sangat melengking. Sementara itu di satu sisi di rumah, Nuri ini malah lagi ngoprek-ngoprek makanan dari tempat sampah. Abah yang bingung ngelihat kelakuan Nuri langsung negur. Ya, Nuri, ngapain sih kamu di situ? Nuri pun menoleh berdiri menjauh dengan menyeret kakinya. Abah geleng-geleng sama kelakuan Nuri. Kenapa sih anak kok jadi aneh begini? Hingga tiba-tiba ada yang negur dia. Bah, ada apa? Abah ngapain? Lah, Nuri? Terus? Tadi siapa? Ada siapa, Bah? Nuri habis dari kamar mandi. Oh, enggak. Bukan siapa-siapa, nak. Hamdi mana? Kok jam segini belum pulang? Mungkin masih di jalan, Bah. Abah masuk ya istirahat. Abah bener-bener bingung sama kejadian barusan. Beliau bener-bener ngelihat Nuri tadi di tempat sampah. Tahu-taunya pas ke belakang ada Nuri lagi. Abah juga nyium bau yang gak enak dari kepala Nuri. Ngendus-ngendus. Nih Nuri, kenapa bau dah? Udah keramas. Ya udahlah. Akhirnya Nuri nuntun Abah tuh ke kamarnya. Di situ ya Abah gak bilang hal itu ke Nuri. Gak lama Nuri pun pamit ke kamarnya. Hingga pas dia lewatin ruang keluarga, dia dengar ada suara di jendela. Dimana pas dilihat itu di jendela ada cewek rambutnya panjang lagi bentur-benturin kepalanya ke jendela. Nuri kaget, dia deg-degan, langsung dia lari ke kamar Abah. Bah, tolong bah. Kita balik lagi ke Hamdi. Jadi gara-gara ngalamin hal serem itu, dia terus coba kontak temennya, SMS, telepon Bambang buat minta bantuan, tapi belum ada respon. Masalahnya di jalan itu sepi dan bener-bener gak ada orang. Hingga hampir setengah jam dia nunggu, tiba-tiba aja ada mobil berhenti tepat di depan mobil Hamdi.
dua orang laki keluar dengan bawa tongkat. Ternyata pria-pria itu punya niat jahat sama Hamdi. Hamdi beberapa kali dipukul pakai tongkat besi. Tapi Hamdi ngelawan juga tuh. Hingga gak lama ada suara klakson mobil dari belakang dan orang-orang itu pun kabur. Gila juga nih. Sebenarnya siapa sih orang-orang itu? Gak lama Bambang pun datang ke lokasi. Dia lihat di situ Hamdi mukanya udah gak karuan ya. Bambang langsung bantu Hamdi dan dia pun langsung dibawa pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan Hamdi ini bingung sebenarnya apa niat dua orang tadi. Mau ngerampok kah atau gimana? Hingga ketika sampai di rumah, Hamdi langsung manggil orang rumahnya. Assalamualaikum, Mbak Nuri. Tapi gak ada sautan dari dalam. Diketok-ketok sama Hamdi, gak ada sautan juga. Hamdi mau telepon dari HP, tapi HP-nya rusak gara-gara orang-orang tadi yang. Tapi ya udahlah, Hamdi jalan ke jendela samping kamar Abah. Hamdi segera mengeluarkan HP, namun HP-nya rusak. Mereka mau dobrak, tapi pintu itu terbuat dari kulit. Bah, buka pintunya Bah. Ini Hamdi Bah. Hingga gak lama pas Abah buka pintu, di situ Hamdi kaget. Nuri. Kenapa Nuri Bah? Coba kamu lihat itu. Dia seperti orang kerasukan. Beberapa kali aku ditendangnya. Bambang dan Hamdi langsung lari ke arah kamar. Pintu kamar dihalangi dengan tongkat. Terdengar suara lengkingan dari dalam kamar. Hamdi bingung. Loh, ini Nuri kenapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Abah langsung ngebacain doa. Yang anehnya justru ngebuat Hamdi tiba-tiba mual. Di situ Hamdi langsung muntah-muntah. Hingga dalam mulutnya itu keluar seekor ular kecil yang membuat semua orang di sana kaget. Ternyata ini santet. Setelah kejadian itu, Bambang inisiatif manggil Ustadz Adi. Dan menjelang subuh baru datang tuh Ustadz Adi. Kayak polisi India, telat. Suasana di rumah benar-benar kacau. Abah mukanya sampai memar-memar. Abah sama Hamdi pun langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Ustadz Adi jalan ke sudut rumah yang lampunya udah pecah dan menyisakan serpihan kaca. Ustadz Adi ngelihat di sana ada perempuan. Lidahnya itu menculur ke bawah. Ustadz Adi mulai tuh bacain ayat kursi. Hingga gak lama rak piring yang ada di sebelahnya malah jatuh dan pecah. Ustadz Adi terus fokus aja, dia gak takut. Dia baca-baca ayat suci Al-Quran hingga kedengeran tuh suara brak, brak. Kayak suara pintu kebanting. Kembalilah ke tuanmu, jangan lukai penghuni rumah ini. Hingga gak lama suara azan subuh pun mulai terdengar. Nuri sendiri pagi itu ditemukan terkapar di jalanan. Entah karena kesurupan atau apa gimana gitu, gue gak ngerti ya. Untungnya ada warga yang baik yang ngebantu Nuri pada saat itu. Setelah kejadian itu, Bambang pun ketemu sama Ustadz Adi. Bagaimana keadaan Nuri Pak Ustadz? Sedari awal saya sendirian di sini Bambang. Waduh, Nuri kemana Pak Ustadz? Insya Allah dia baik-baik saja. Tapi sepertinya ada seseorang yang tidak menyukai pernikahan ini. Setelah nganter Ustadz Adi pulang, Hamdi sama yang lain dikasih air yang udah didoain. Dimana sebetulnya Ustadz Adi ini juga yang nyiram air yang dibacain doa di sekeliling rumah Hamdi. Jadi setelah kejadian teror itu, Nuri dibawa berobat berjalan ya secara tradisional supaya cepat sembuh. Mereka semua mengira kalau mungkin ini kerjaan mantan Nuri yang masih menaruh dendam. Tapi untungnya setelah malam yang berat itu udah gak ada teror-teror lagi. Mereka pun berterima kasih sama Ustadz Adi yang udah membantu mereka. Ya udah pasti makasih juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yang menolong mereka. 3 bulan setelahnya Nuri pun hamil. Itulah kisah dendam sang mantan.
Itulah cinta, penderitaannya tiada akhir. Itu kalau kata Cut Pat Kai alias Panglima Tianfeng. Dimana ya, semoga kita terhindar dari hal-hal macam begini. Biar aja kalau emang gak dapat ya mau gimana lagi, ya nggak? Gua rasa cukup untuk cerita episode kali ini. Gua Rangga Arya, tetap di Creepy Tale Bunga Kantil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Au!